Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani dari 11 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan materi kelas 11 semester 2. Yang pertama itu ada gejala gelombang. Pengertian gelombang ini adalah getaran yang merambat dari titik ke titik lainnya. Sifat gelombang ini ada 6, yaitu interferensi, yaitu perpaduan, difraksi itu pelenturan, polarisasi itu terserap, refleksi itu pemanturan, refraksi itu pembiasan, dan difrasi itu penguraian. Yang pertama ini ada klasifikasi, yaitu berdasarkan arah getarnya. Yang pertama ada transversal. Arah getarnya ini geraknya tegak lurus dengan arah rambat. Contohnya itu ada gelombang tali dan gelombang air laut. Yang kedua itu ada gelombang longitudinal. Arah getarnya itu kejar dengan arah rambat. Contohnya itu gelombang bunyi, gelombang selingki. Nah, selanjutnya berdasarkan kebutuhan. Medium ini yang pertama ada mekanik. Mekanik ini membutuhkan suatu medium. Contohnya itu gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. Yang kedua itu ada elektromagnetik, tidak membutuhkan suatu medium. Contohnya itu ada cahaya dan juga sinar X dan lain-lain. Besaran pada gelombang ini yang pertama transversal. Lambdanya sama dengan jarak satu bukit atau lembah atau bukit ke bukit. Yang kedua itu ada longitudinal. Lambdanya ini sama dengan panjang satu rapatan dan satu renggangan, yaitu berfungsi untuk warna mata, mengatur diameter. Yang keempat itu ada lensa. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan mata. Nah, mata sendiri merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting dan merupakan suatu karunia yang amat luar biasa. Dengan mata kita bisa melihat, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirim ke otak melalui saraf optik, kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Hampir terbentuk bulat dengan diameter sekitar 2,5 dan dibungkus cangkang berwarna putih yang keras sebagai pelindung. Selanjutnya itu yang A, akomodasi. Daya akomodasi mata atau daya sesuai mata adalah kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau membiarkan kecenderungan lensa mata yang sesuai dengan LED, yang sesuai dengan dekat atau jarak benda yang dilihat mata, sehingga dalam melihat benda-benda pada jarak tertentu perlu mengubah kelengkungan lensa mata. Untuk mengubah kelengkungan lensa mata, yang berarti mengubah jarak titik fokus lensa, merupakan tugas otot siliar. Yang B itu ada batas daya akomodasi. Manusia memiliki dua batas akomodasi, yaitu jauh dan dekat. Yang pertama itu ada titik dekat mata, adalah jarak benda terdekat di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas untuk mata normal. Titik dekatnya berjarak 10 cm hingga 20 cm untuk anak-anak, dan berjarak 20 cm sampai 30 cm itu untuk dewasa. Titik dekat disebut juga jarak baca normal. Ketika mata melihat pada titik dekat, mata dalam keadaan akomodasi maksimum. Yang kedua itu ada titik jauh mata, adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas untuk mata normal. Titik jauhnya adalah
tak terhingga. Ketika mata melihat titik jauh, tak hingga, maka tak berakomodasi. Mata cacat yaitu banyak macam-macam, yaitu seperti miopi, hipermetropi, presbiopi, astigmatisme, katarak, glaukoma. Penderita mata piopi yaitu orang yang berpenglihatan dekat tidak melihat benda-benda yang jarak jauh karena bayangan difokuskan di depan retina, sehingga diperlukan lensa cekung untuk memperbaiki cacat ini. Yang kedua itu ada kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada organ yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silinder. Kacamata terdiri dari lensa tergantung jenis cacat matanya, verma atau kerangka yang menyangga lensa. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tempat retina dengan cara jatuhnya titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Jauhnya bayangan terhadap lensa atau kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Kekuatan daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1/F. Keterangannya yaitu P adalah kekuatan atau daya lensa dioptri. Kalau F sendiri jarak fokus lensa yaitu meter. Yang ketiga itu ada kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto atau dua jenis kamera yang umum dikenal sebagai kamera digital atau kamera analog. Saat ini yang akan dibahas adalah kamera analog. Selanjutnya ada struktur mata sederhana. Yang pertama itu ada kornea, yaitu mempunyai fungsi selaput bening melindungi dalam mata. Yang kedua itu ada pupil, yaitu lubang cahaya gerbang masuknya cahaya ke mata, yaitu iris. Warna mata mengatur diameter pupil, melihat saat gelap, pupil lebih lebar, melihat saat terang, pupil sempit. Nah, yang keempat itu ada lensa mata, membentuk bayangan pada retina. Yang kelima itu ada retina sebagai layar tempat tersebut bayangan dan terdapat saraf optik terhadap ke otak. Yang keenam itu ada otosiliaris, mengatur kecembungan lensa mata. Yang ketujuh itu ada vitreous humor, yaitu cairan bening dan kental dan meneruskan pembiasan ke dalam retina. Yang selanjutnya itu ada sifat-sifat bayangan yang dibentuk mata. Yang pertama itu ada nyata, terbalik, dan diperkecil. Ciri-ciri mikroskop yaitu mempunyai lensa objektif dan okuler. Yang kedua itu ada pembesaran sudut mikroskop sebagai besar bila panjang fokus lensa okuler semakin kecil. Yang ketiga itu dapat diatur untuk melihat bayangan dengan mata tak berakomodasi. Selanjutnya ada sifat bayangan yang dibentuk oleh objektif dan okuler. Yang pertama itu objektif, yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan okuler ini maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya yaitu ada gambar akomodasi dan tanpa akomodasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.